Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ahbab Rasulillah, faya umatal Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah, mulia secara keimanan, mulia dalam pandangan Allah secara ketakwaan, mulia dalam pandangan Allah gerakan keseharian untuk menghidupkan kita dan keluarga menuju arah lebih baik, dan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul yang kita kembangkan untuk 10 menit ke depan adalah hadis yang selama ini dimusuhi oleh umat Islam itu sendiri sebahagiannya. Saya ulang lagi, judul yang kita angkat hari ini adalah hadis Rasulullah, hadis sahih, sahih, sahih. Tapi umat Islam sebahagian besar memusuhinya. Kenapa? Jawabannya, hadis mengajak kepada sesuatu, sedangkan Muslim yang memusuhinya tidak mau meninggalkan sesuatu itu. Saya ulang, khutbah tidak lama, tapi paham yang kita dengar. Hadis mengajak umat Islam ke arah sesuatu, tapi umat Islam tidak mau melepaskan sesuatu itu walaupun bertentangan dengan hadis. Satu saja, nanti diperkuatkan dengan hadis yang kedua, singkat. Dengar baik-baik dan jangan jadikan masjid tempat tidur. Dengar baik-baik. Hanya tinggal 8 menit lagi. Sahabat Nabi Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, beliau mengatakan begini, Rasulullah pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Ini hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Andai kata Rasulullah, dunia ini punya nilai, nggak usah besar-besar nilainya, nggak usah muluk-muluk nilainya. Andai kata dunia ini punya nilai senilai sayap
dunia ini senilai nyamuk, sayang nyamuk saja. Berarti ada nilai? Ada. Kalau dunia ini punya nilai senilai sayang nyamuk saja, Allah mengatakan masaka kafiran, orang kafir non muslim yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberikan kehidupan di dunia, walaupun setetes air tidak boleh masuk dalam kerongkongannya. Kenapa? Kalau karena dunia ini nilai besar, senilai sayang nyamuk saja berhak dimiliki oleh orang Islam, tidak berhak dimiliki oleh non muslim. Dunia ini kalau punya nilai lebih berhak dimiliki oleh orang Islam, tidak berhak non muslim hidup di permukaan bumi. Karena dunia hebat, dunia punya nilai. Senilai sayang nyamuk aja tidak akan diberikan makanan kepada orang kafir. Kita balik. Rupanya dunia ini dalam teori Rasulullah nggak punya nilai. Nggak punya nilai dunia ini. Nah, yang itu dimusuhi oleh umat Islam. Mulai ahli-ahli cinta dunia dari muslim yang jarang salat, yang jarang ibadah, yang jarang mengamalkan agama Allah, yang senang dengan dunia, bermusuhan dengan hadis ini. Ya, hadis itu nggak boleh dikeluarkan, membuat umat Islam sengsara. Jawabannya, wahai orang yang cinta dunia, pahami kalimat ini. Diserang ustaz-ustaz yang membicarakan dunia begini, dunia tidak punya nilai. Gara-gara ustaz itu maka dunia ini diambil oleh orang kafir. Jawabannya, kalau sudah bodoh, belajarlah cara memahaminya. Bukan begitu. Artinya dunia ini jangan kau masukkan dalam hatimu sehingga susah sekali engkau lepaskan dia. Dunia kamu nikmati sebagai singgahan. 80 tahun umurmu pergi, dunia kau tinggalkan. Lihat di jalan-jalan berapa tingkat rumah yang hancur tidak ada penghuninya, berapa perusahaan yang bangkrut karena anak-anaknya tidak mengurusnya. Andai kata rumah yang kau tinggalkan tadi, perusahaan yang akan bangkrut itu kau hadiahkan kepada sebuah masjid untuk dikelola dengan baik, untuk dimakmurkan masjid, jangan tak perlu lagi orang datang ke masjid ditanggung rezekinya oleh masjid sudah. Ini perusahaan di sana semua kan kau tinggalkan. Dunia ini tak punya nilai bagi orang kita, orang Islam. Non muslim pun merasa menyesal di saat dia masuk rumah sakit, tidak boleh makan, tidak boleh minum, hanya dengan infus berhari-hari. Uang untuk apa? Harta untuk apa? Mobil nggak bisa kamu nikmati. Meninggal dunia naik ambulan juga, bukan naik mobil yang hebat. Berarti adakah hebat dunia itu bernilai? Jawabannya, si kafir pun mengakui dunia tidak punya nilai. Tapi tetap orang yang nafsu berahinya untuk dunia, rakusnya untuk dunia, bermusuhan dengan hadis ini. Malah kami-kami dari dosen dikritik, jangan-jangan hadis itu hadis palsu katanya. Hadis jelas riwayat Imam Bukhari. Saya ulang lagi, maaf, wahai pecinta dunia, engkau terima atau tidak hadis ini? Dunia tidak punya nilai. Pada saat kamu berhadapan dengan Allah menjelang sakratul maut akan mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sendiri. Gak usah banyak-banyak. Yang hadir dalam masjid ini contoh. Yang hadir dalam masjid ini ada kontrakan, ada. Akan habis dimakan anakmu, belum tentu ya. Jangan-jangan anak kita nggak butuh kontrakan itu. Kenapa tidak engkau katakan, kalau saya meninggal dunia 10 kontrakanku untuk masjid?
As-sakinah untuk memakmurkan masjid. Ada 10 orang seperti itu saja, masjid As-sakinah sanggup membuat sesuatu untuk kemakmuran masyarakatnya. Tidak, gak berani kita lepaskan dunia ini. Motor yang tidak kita pakai saja gak mau kita hadiahkan kepada orang-orang. Maaf, ada mahasantri yang jalan kaki 2 km per hari untuk ke kuliah, ke sekolah. Padahal motor itu kita kandangin, sudah gak kita pakai lagi. Saking rakusnya dengan dunia. Ingat hadis yang kedua, hadis Tirmizi, ala inna dunya mal'unah. Dunia itu memang terkutuk, rendah dan hina dunia itu. Mal'unatun ma fiha, mal'unun ma fiha. Isi dunia Allah tidak ridha. Kalau selama kamu tinggalkan dirinya, tapi kalau isi dunia kamu bawa bersamamu sebagai syarat masuk surga, Allah ridha. Illa zikrullah, kecuali yang dekat dengan Allah, yang sering beribadah. Itu saya katakan, kenapa hari Jumat full masjid seperti ini? Kenapa subuh bukan hari-hari biasa tidak full begini? Padahal kita kan masyarakat sekitar ini. Hanya Jumat full masjid. Kenapa setelah 5 waktu yang lain kemana orangnya? Ingat, kalau meninggal mendadak tidak ada yang disalahkan. Khatib sudah menyarankan pengajian di mana-mana. Ayo, inda zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah, wa mawalahu, dan hal-hal yang seperti itu. Wa aliman, orang alim terus mengajar masyarakat, jangan berpelit dengan ilmu. Wa muta'alliman, masyarakat terus datang belajar ilmu. Saya tidak rela, demi Allah saya katakan di atas mimbar sebagai penutup kalimat saya tidak rela masjid ini tidak makmur. Masjid ini harus makmur. Siapa yang makmurkannya? Kita sebelum mati. Orang dalam kuburan di sana kita kusir, nggak bisa memakmurkan lagi masjid. Mereka menjerit, butuh amalan saleh, tapi sudah terputus. Kita masih bisa melakukannya. Saya mengharapkan mudah-mudahan ada yang melakukannya. Subuh full masjid ini setiap beberapa jam sampai meninggal dunia kita. Pengajian full masjid ini. Dunia itu tidak punya nilai dalam hadis Rasulullah. Percaya tidak percaya, sebelum sakaratul maut akan terjawab semuanya. Mudah-mudahan khatib sudah menyampaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban, nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah sebelum wafat. Fa ya ibadallah, wahai hamba Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, takut yang benar. Enggak ada yang bantu kita setelah wafat nanti, itulah amalan kita sendiri. Anak kita jangankan membantu kita, baca Fatihah pun belum tentu bisa. Jangankan untuk kita, untuk dia sendiri belum tentu selamat. Ayo bergegas sebelum kita wafat. Ayo bergegas, persiapkan dirimu sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Pasangan hidup kita belum tentu bisa membela kita. Anak
bergabung, dekat dengan Allah, dekat dengan masjid Allah sebelum ajal datang untuk menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa israfana fi amrina. Allahumma tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Rafa'na aydina ilaika ya Allah. Raja'ana an taghfir lana dzunubana wa an tahdiya lana subulana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma harrir masjidal aqsa warji'hu ila rihabil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma zalzil aqdam al-yahud. Allahumma zalzil aqdamahum wa farriq jama'ahum. Allahumma dha'if quwwatahum. Allahumma ansur ya Allah ikhwanana wal mujahidin fi Palestin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurullaha ya ibadallah yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi